Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Puji nama Tuhan, kita kembali hadir bersama-sama untuk datang memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya mengundang kita untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Allah itu sungguh baik dalam hidup kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kita naikkan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Katakan bahwa Allah itu sungguh baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Yes. Di nama Tuhan, Allah itu sungguh baik. Amin. Haleluya. Masih semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara? Yes. Yuk kita bersama-sama bertepuk tangan, sorak bagi nama Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah
kesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Yes. Terpuji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Hanya Engkau yang dimuliakan Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, kemuliaan hanya bagi Yesus. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Kau yang layak, hanya Kau Yesus. Kami sembah, kami puji, hanya Kau Tuhan. Haleluya, Kau sungguh baik dalam hidup ini. Terima kasih, oh Yesus. Kami sembah, kami puji Kau Tuhan. Kau sungguh dahsyat, hebat kuasa-Mu, terpuji nama-Mu. Oh haleluya, hanya Kau Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu, kemuliaan hormat hanya Kau yang disembah, Yesus. Lebih dalam lagi kami menyembah-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi kami menaikkan syukur kami. Haleluya. Oh. Lebih dalam lagi kami naikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak terima pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu.
Puji nama-Mu Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kembali kita boleh mendengar firman Tuhan dari GBI Impact, Iman Pengharapan dan Kasih. Saya percaya bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita pada saat hari ini. Dan mari kita tundukkan kepala, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu yang sudah Engkau berikan melalui Yesus Kristus. Dan kami juga bersyukur bukan hanya dosa kami yang sudah Engkau ampuni, tapi juga Engkau memelihara hidup kami sampai sekarang ini. Di tengah-tengah situasi yang begitu tidak menentu di sekitar kami karena pandemik ini, kami tetap mengucapkan syukur atas segala kasih karunia-Mu dan kebaikan-Mu. Kami juga bersyukur karena Engkau memberikan firman kepada kami untuk kami boleh belajar, boleh diingatkan, boleh ditegur, boleh dibangunkan melalui kebenaran firman Tuhan. Pakailah waktu ini Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mendapat berkat dari pelajaran firman Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus, kita yang siap mendengar firman bersama katakan, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya ingin berbicara tentang kita sebagai bagian dari anak Allah. Dengan tema firman Tuhan, disiplin Allah kepada anak-anaknya. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Seperti yang dikatakan Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14, saya bacakan kepada kita. Dikatakan demikian, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah karena Yesus Kristus yang sudah menjadi manusia di tengah-tengah kita. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh dengan kasih karunia. Ayat 12 di atas sebelum sudah menegaskan, tetapi semua orang yang menerima firman yang telah menjadi manusia, itu maksudnya adalah diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara, what a wonderful identity, identitas yang begitu luar biasa. Nah, tetapi sebagai anak, status kita tidak berbeda dari apa yang kita lakukan dalam hubungan orang tua terhadap anaknya. Saya akan berbicara tentang disiplin Allah yang tidak mengeluarkan kita dari covenant-nya, dari perjanjiannya kepada kita. Tetapi dalam rangka bagaimana supaya kita bertumbuh menjadi anak yang ideal menurut kehendak Allah. Ya. Mari kita lihat Ibrani pasal 12 ayat 7 dan ayat 11. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 7 dan 11 dikatakan demikian. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara, orang tua yang baik pasti orang tua yang mendisiplin anaknya. Kata-kata dikatakan di sini adalah ganjaran. Tentu saudara-saudara, sekarang ini ada perbedaan antara model mendisiplin orang tua zaman dulu dengan sekarang. Kalau dulu di kampung ya, orang tua itu sadis sekali kalau menghajar anaknya ya, sampai berdarah kadang-kadang dengan sapu lidi, dengan ikat pinggang, dengan belahan bambu. Ya, saya mengalami bagaimana dulu saya digebuk sama orang tua saya ketika saya misalnya lupa memompa lampu petromax karena sudah malam hari, atau memikul air karena air begitu sulit di desa kami, dan membersihkan kamar dan seterusnya, itu saya bisa digebuk ya oleh orang tua saya. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang kita melihat bahwa hajaran orang tua terhadap anaknya sudah melampaui batas. Ya, bahkan ada yang waktu belum lama ini di berita itu ada seorang bapak karena supaya anaknya jangan
main-main keluar, dirantai anaknya berjam-jam di rumah, ya masih kecil, masih mungkin umur belasan ya, mungkin 10 apa 11 anaknya ya, bahkan mungkin ya kurang lebih seperti itulah 9 tahun atau berapa tahun begitu, masih anak-anak ya saudara-saudara. Itu sudah melampaui batas ya. Orang tua yang baik tidak akan mencelakakan anaknya waktu mendisiplin. Disiplin yang lahir dari kasih orang tua itu berbeda dari hukuman ya. Saudara-saudara, perbedaan disiplin dan hukuman adalah apa? Ini, saya akan katakan ini 2 kali karena ini penting sekali. Perbedaan antara disiplin dan hukuman adalah bahwa disiplin itu didesain untuk menolong kita makin baik, sementara hukuman adalah penalti yang didesain untuk menghalangi kita melakukan yang lebih buruk. Ya. Nah, saudara-saudara, ada 2 hal yang Allah lakukan, mendisiplin dan menghukum. Tetapi kedua hal ini berbeda dan bagi 2 kepentingan yang berbeda pula. Ketika Allah mendisiplin kita, itu artinya menolong kita untuk menjadi lebih baik. Ketika Allah menghukum kita sebagai anaknya, itu adalah untuk menghalangi kita melakukan yang lebih buruk lagi. Ya. Tapi bagian firman Tuhan dalam Ibrani 12 tadi tidak berbicara tentang soal hukuman atau penalti untuk sebuah kesalahan kita karena kita melakukan yang tidak benar. Tetapi apa? Tapi ini merupakan disiplin untuk menolong kita menjadi lebih baik lagi. Dan disiplin itu memang gak enak saudara-saudara ya, gak enak. Kadang-kadang malah menyakitkan. Coba tanya atlet ya, yang berlatih ya, itu supaya dia menjadi juara, menghadapi pertandingan yang besar, itu dia harus kerja keras ya. Dan kadang-kadang dia harus mengangkat bar, kalau dia pemain angkat besi, dia harus mengangkat lagi besi yang lebih berat lagi. Ya, mungkin dia kalau tahannya cuma 80 kilo, sekarang dia punya target misalnya 100 kilo, dia harus tiap hari berlatih, tambah sekilo lagi, tambah lagi, dan itu setiap tambah itu berat sekali, sampai akhirnya dia bisa. Ya. Demikian juga dia kalau mau misalnya, kalau dia atlet katakanlah lari cepat misalnya, kalau rekor yang tertinggi pada masa itu misalnya katakanlah lari 100 meter misalnya ditempuh dengan 1 menit mungkin, dia akan usahakan di bawah 1 menit. Dan dia harus berlatih sangat keras ya. Dan kadang-kadang menjerit kesakitan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga saudara-saudara, kehidupan kita ini sebagai anak pasti menerima disiplin dari Tuhan untuk kita lebih baik lagi ya. Saudara, sekarang kita sadar dalam dunia pendidikan tidak boleh mendisiplin dengan cara menghukum yang fisik ya. Tapi menarik fasilitas-fasilitasnya barangkali ya. Kalau orang tua mungkin kalau memberi uang jajan tiap minggu 10.000 mungkin akan menjadi 5.000 karena melakukan kesalahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, disiplin dari Allah itu tidak enak, kadang-kadang menyakitkan ya. Tapi saudara-saudara, akhirnya saudara-saudara mendatangkan hadiah yang menakjubkan, mendatangkan hasil yang menggembirakan. Ya. Dan kita perhatikan saudara-saudaraku bahwa Alkitab mengatakan rancangan Dia tidak pernah rancangan kecelakaan. Saudara, kita melihat bagaimana umat Allah ya di dalam perjalanan mereka selama mereka keluar dari Mesir ya. Saya sudah kira-kira 4 bulan ini, ya 4 bulan, dari mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, ya. Sekarang ini, yang saya lagi bicara ini bulan Mei ini, ya, udah 5 bulan ini, setiap minggu saya memberikan PA secara urut, pengantar kitab-kitab dari perjanjian lama, nanti sampai habis perjanjian baru ke Wahyu. Dan seminggu 2 kali di sebuah gereja secara Zoom, ya. Jadi bayangkan berarti kalau 2 kali saya kasih PA dalam seminggu berarti kali 4
berarti 8 kali pertemuan 1 bulan, dan sekarang kali 5 sudah 40 kali pertemuan, kami sudah tiba di kitab Rut saat ini ya. Nah, saudara, menarik, waktu kami menjelajahi pengantar kitab itu masing-masing dan sekaligus juga secara random membahas beberapa pasal di dalamnya, karena tidak mungkin semua kita cover, karena itu bisa satu kitab itu aja bisa berbulan-bulan ya. Jadi saya yang memimpin PA itu, saya bawa kepada penelusuran kitab-kitab itu. Dan menarik ketika kita melihat dalam mulai dari kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim ya. Itu isinya itu cuman 2 aja saja ya, utamanya ya. Cuman ada 2, yaitu kalau umat itu baik dengan Tuhan, mereka sungguh-sungguh memperhatikan jalan-jalan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau mereka itu menyimpang, mulai menyembah berhala, bersungut-sungut dan melakukan dosa, mereka bukan jarang Tuhan itu menghukum mereka ya, dan mendisiplin mereka, bahkan memakai raja-raja kafir atau asing untuk mempecundangi mereka, menghancurkan ladang mereka dan hidup mereka. Ada yang mati. Ya. Saudara-saudara, tetapi Allah yang kedua selalu hatinya itu kembali mengingat kepada perjanjiannya. Ini umat yang kutebus. Rencana Allah tidak pernah gagal hanya gara-gara orang-orang di dalamnya itu melakukan banyak sekali kesalahan-kesalahan dan dosa. Tapi Allah mau berperkara dengan kasih-Nya, selalu diberikan pengampunan, diberikan lagi kesempatan demi kesempatan. Dan mari kita lihat sejenak apa yang dikatakan oleh Ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, Ia tidak akan meninggalkan engkau. Jadi saudara-saudara, dalam kehidupan kita, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetapi di dalam proses kita mengiring Tuhan, ketika kita sudah mulai, saudara-saudaraku, tidak lagi takut akan Allah, dan kita sudah mulai berjalan tidak lagi dalam jalan Allah, sebagai anaknya, Tuhan bisa mendisiplin kita. Orang-orang Israel, umat pilihan Allah dalam PL ini, diizinkan, didisiplin oleh Tuhan dengan cara berputar-putar di sekitar padang belantara untuk makan waktu yang cukup banyak. Ya. Dan mereka tidak punya GPS pada waktu itu. Jadi nggak ada restoran yang siap saji. Ya. Hanya Musa yang mereka dengar, bagaimana mereka dipimpin dan jalan terus. Ya. Mereka mulai bersungut-sungut karena kesenangan makanan yang ada di Mesir itu tidak mereka dapatkan di padang belantara. Padahal kalau mereka itu sabar dan percaya kepada janji Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan apa yang mereka perlukan di padang belantara. Itu sebabnya Allah mendisiplin mereka. Tetapi disiplin Allah itu tidak mengeluarkan mereka dari rencana Allah. Kita melihat bagaimana Allah memberikan kebenaran kepada mereka. Walaupun banyak masalah yang mereka hadapi. Di tengah-tengah perjalanan mereka melihat Tuhan itu mendisiplin sekaligus merangkul mereka. Allah tidak mengatakan jangan takut karena semuanya akan baik-baik saja. Tidak, saudara-saudara. Allah memang mengatakan engkau akan menghadapi spot-spot di mana ada begitu banyak tantangan. Ya, tapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudara, dalam hidup ini, setiap Allah mendisiplin kita, ya, itu juga bisa berbentuk kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan selalu bersedih hati dan menganggap bahwa Tuhan sudah menghukum saya ini. Ya. Apa salah saya, apa dosa saya?
Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ketika Yesus bicara tentang pokok anggur, dia berkata bahwa kamu memang sudah bersih, tapi tetap dikerat. Karena apa? Supaya kamu berbuah lebih banyak lagi. Saudara, kadang-kadang ada banyak orang tidak mengerti bahwa mereka begitu bingung. Kenapa Tuhan tega menghukum saya? Kenapa begitu berat sekali kesulitan ini dan penderitaan ini? Tapi dalam pandangan Allah sebagai anaknya, dia ingin kita supaya lebih baik lagi, lebih bersih lagi. Ya, saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan kita untuk satu peristiwa-peristiwa yang menolong kita untuk makin lebih rendah hati. Ya, lebih bisa menghargai dan bersyukur atas berkat Tuhan atas hidup kita. Mungkin ketika kita masih banyak uang, kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Tapi begitu Tuhan mulai izinkan kesulitan-kesulitan keuangan, maka kita baru mengerti betapa pentingnya kita mengucap syukur setiap rupiah yang kita terima dari Tuhan. Betapa pentingnya kita bersyukur untuk makanan yang masih kita nikmati. Ya. Ada begitu banyak orang nggak bisa menikmati makanan meskipun uangnya banyak. Ya. Mau makan ini, dia ingat, gula. Ya. Mau makan ini, dia ingat kolesterol ini. Ya. Mau makan ini, dia ingat lagi, ini garamnya tinggi. Ya. Jadi dia nggak bisa sembarangan makan. Ya, ini ada lemaknya ini mengandung ini. Akhirnya walaupun uangnya banyak, dia hanya makan kecap sama nasi putih aja, sama air putih saja. Ya. Lalu dia naik mobil, tiba-tiba dari balik Mercedesnya dia lihat ada abang becak. Kalau walaupun sekarang becak udah nggak ada ya, katakanlah abang becak gitu, dia lihat, ya, sedang mampir di warteg dan makan begitu enak sekali, ya sampai tambah banyak sayurnya. Dia lalu iri, dia bilang, aduh, kamu orang tidak sekaya saya, tapi kamu makan betapa nikmat, kamu bisa makan apa saja. Lalu dia bergeser lagi ke sana, dia lihat abang tukang ojek sedang tidur di ojeknya. Dia iri, dia bilang, saya punya masalah tidur, susah tidur. Ya. Ada begitu banyak orang kaya, orang pejabat, duitnya banyak, tapi susah tidur. Ya. Dia tidur hanya bisa 3 jam melek itu, ya, penuh dengan kekhawatiran. Ini saham saya ini jangan-jangan turun. Ya. Nanti sedikit lagi nanti deposita saya berkurang, aset saya berkurang. Jadi begitu banyak harta, begitu banyak uang, tapi tidak bisa menikmati makan yang enak. Tidak bisa berlibur, ya, karena pikirannya kerja, bisnis, nggak bisa mengalami penikmatan hidup. Ya. Satu kali ada seorang profesional, orang yang lumayan uangnya gitu ya, jalan-jalan ke pantai. Ya. Dia lihat beberapa anak-anak sedang bermain pada seharusnya mereka bersekolah. Lalu dia datangin anak-anak ini, ditegur, hei, kalian ngapain di sini? Apa kamu nggak sekolah? Lalu ada seorang anak yang jawab, Om, sekolah itu apa gunanya? Loh, kok apa gunanya? Kalau kamu nanti sekolah, ya, tinggi-tinggi, kamu nanti bekerja. Lalu kalau udah dapat kerja, kenapa emangnya? Kata anak ini. Ya kalau kamu dapat kerja, nanti kamu dapat uang. Nah kalau udah dapat uang, emang kenapa? Loh, nanti kalau kamu dapat uang, kau bisa jalan-jalan bersenang-senang. Lalu anak ini bilang, yang kami lakukan sekarang ini ngapain? Kan bersenang-senang ini. Kami berlibur, kami bersenang-senang sekarang ini. Jadi kalau memang tujuannya untuk itu gitu. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya mengapa kita perlu bersyukur selalu atas hidup ini. Nah, Allah kembali kepada bagian topik tadi, yaitu bahwa Allah menganggap kita sebagai anaknya. Sehingga dia berkepentingan untuk menuntun hidup kita, bukan hanya hidup yang sekedar hidup. Tapi suatu kehidupan di mana kita menjadi lebih produktif lagi. Dan Allah mempergunakan kata-kata Paulus di dalam bagian surat-suratnya, dia berkata bahwa dia sebagai orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan, dia melatih tubuhnya, ya, dia melatih dirinya, dia tidak menjadi petinju sembarangan.
Karena dia apa? Karena dia punya goal bagaimana mencapai kehidupan yang lebih mulia di hadapan Tuhan. Saudara, Allah menganugerahkan kita kehidupan kasih karunia dan kita ini menjadi anak-anaknya supaya kita memiliki suatu kehidupan yang berkualitas. Dan dia memakai disiplin untuk melatih kita. Dan disiplin itu enggak enak, saudara-saudaraku. Kalau kita mau bertumbuh menjadi anaknya, kita harus mau dilatih olehnya. Dan dia akan menghasilkan buah kebenaran, kata Ibrani tadi. Awal-awalnya tidak enak. Ada begitu banyak, saudara-saudaraku, kita lihat para tokoh-tokoh Kristen yang dulu ya, zaman abad pertengahan dulu, memakai disiplin rohani untuk menolong mereka makin menjadi hamba Tuhan yang lebih baik. Ya, saudara, banyak hal yang Tuhan mau kita untuk hidup dalam disiplin Tuhan. Ya, disiplin berdoa, disiplin memberi, disiplin melayani. Karena hanya dengan menerima disiplin daripada Tuhan, ya, itu membuat kita makin hari makin menjadi anak yang mengerti kehendak Bapaknya. Saudara-saudara, kita nggak bisa memang menentukan atau melihat, oh yang ini adalah kamu sedang disiplin oleh Tuhan, yang ini kamu tidak disiplin. Tapi kita kalau sebagai anak dapat merasakan, kalau hubungan kita baik dengan Bapa kita di sorga, maka kita tahu pada waktu peristiwa-peristiwa seperti apa, kita melihat itu sebagai disiplin Allah terhadap kita. Dan sekali lagi saya katakan, tidak pernah Allah mengeluarkan kita dari rencana kasih-Nya dan rencananya yang telah didesain bagi kita sebagai anak-anak-Nya. Justru kita harus selalu bersyukur karena ada tangan Tuhan yang ingin senantiasa menghajar kita. Kadang-kadang kita bisa dipermalukan, tapi dengan cara itu supaya kita bisa introspeksi diri. Ya. Saya telah pernah mendengar ada seorang hamba Tuhan yang saya tegur, ya, dia tidak terima atas teguran saya, tapi akhirnya dia merenung dan berkata bahwa teguran saya itu adalah suara Tuhan kepada dia, untuk mengingatkan dia. Ya. Kadang-kadang kita enggak enak, makanya dikatakan mendatangkan duka cita, tapi itu mengerjakan kebenaran. Ya. Koreksi dari orang itu penting, supaya kita tahu bahwa ada hal yang harusnya kita lebih baik daripada yang sekarang. Saudara, satu hal yang perlu saya tegaskan bahwa jangan pernah menjadi tawar hati ketika engkau didisiplin oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, maju terus mengasihi Tuhan, dan kita yang dilatih olehnya akan makin mengerti kebenaran yang disediakan bagi kita. Amin. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Bapak Sorgawi, terima kasih untuk semua yang Engkau berikan dan izinkan kepada kami. Baik disiplin maupun hukuman, dua-duanya penting bagi anak-anak Tuhan. Disiplin membuat kami makin baik, hukuman menghalangi kami untuk melakukan yang lebih buruk. Tuhan, biarlah Engkau menolong supaya mata hati kami bisa melihat terhadap apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini sungguh-sungguh menolong kami untuk kami mengerti kebenaran-Mu lebih dalam lagi. Berkati GBI Impact, berkati Ibu Evi sebagai gembala dan juga semua pengerja dalam kasih karunia Tuhan. Biarlah melalui gereja ini ada begitu banyak orang akan dibawa, diberkati, dan dipulihkan kehidupan mereka. Segala ucapan syukur kami panjatkan di dalam nama yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terpuji nama Tuhan.
Terima kasih atas firman yang sudah disampaikan oleh hambanya yang luar biasa. Baik Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saatnya kita akan memberikan persembahan bagi gereja Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, boleh memberikan persembahan yang sudah disediakan oleh GB Impact, yaitu melalui nomor rekening 0704250050 atas nama GB Impact Umum. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, boleh memberikan persembahannya dalam perpuluhan, dalam ucapan syukur. Sekali lagi, dengan nomor rekening 0704250050 atas nama GB Impact Umum. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati lumbung-lumbung daripada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mari kita masuk ke dalam doa kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau yang senantiasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari kami ya Bapak, bahkan seluruh pengerja-Mu Tuhan, yang pada saat ini belajar memberikan persembahan yang terbaik bagimu. Berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati lumbung-lumbung mereka ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, persembahan yang telah kami terima Tuhan, Engkau akan memberkati Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan hari ini ya Tuhan Yesus, kami terus menyerahkan Tuhan Yesus bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kasih-Mu, pemeliharaan yang daripadamu yang hadir ya Bapa, sehingga bangsa kami ini ada di dalam rancangan-Mu yang luar biasa. Kami percaya Engkau telah memberkati para pemimpin kami. Engkau juga telah memberkati segala aspek di bangsa kami Tuhan. Baik itu perekonomian di bangsa kami, ekonomi di bangsa kami ya Bapa. Seluruh aspek tidak ada yang terlewatkan oleh kasih-Mu ya Bapa. Bahkan kami percaya Tuhan, segala bencana atau apapun yang ada Tuhan Yesus yang tidak baik dihalaukan, dihancurkan dalam nama Yesus. Bahkan rancangan-rancangan orang, kutuk-kutuk yang diberikan kepada bangsa ini Engkau gagalkan dalam nama Yesus. Bangsa kami ada dalam kasih-Mu, bangsa kami ada dalam rancangan-Mu yang luar biasa. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami percaya dengan kasih-Mu, orang-orang yang dinyatakan COVID pada saat ini, bilur-bilur-Mu memulihkan mereka. Dalam nama Yesus, makanan, minuman yang mereka konsumsi Tuhan, udara yang mereka konsumsi Tuhan, Tuhan pakai sebagai alat Tuhan untuk memulihkan mereka secara total dalam nama Yesus. Kami juga memberkati Tuhan Yesus, vaksin yang sudah ditemukan Tuhan, kami memberkati Tuhan Yesus. Ini kiranya Tuhan pakai sebagai cara Tuhan untuk mengatasi penyebaran daripada COVID Tuhan. Kami memberkati vaksin yang ada dalam nama Yesus. Efek-efek yang tidak baik kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, segala rancangan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Khususnya bagi bangsa kami. Kami begitu yakin, begitu percaya Tuhan, bangsa kami ada dalam hati-Mu yang luar biasa. Pada kesempatan hari ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam kondisi pada saat ini Tuhan. Umat-umat-Mu yang jika ada yang pada saat ini yang sakit, kami percaya bilur-bilur-Mu telah memulihkan. Jika ada pada saat ini Tuhan yang terikat, Engkau lepaskan. Yang berbeban berat, Engkau yang menjadi jalan keluar bagi mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, keadaan pada saat ini yang terjadi di bangsa kami tidak membuat mereka lengah, tidak membuat mereka lemah. Tapi kasih-Mu, Roh-Mu Tuhan Yesus terus menyegarkan mereka agar mereka terus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Mampukan gereja-gereja-Mu Tuhan Yesus untuk tetap Tuhan memfollow up mereka Tuhan. Mampukan gereja-gereja-Mu Tuhan Yesus untuk tetap menjadi tiang doa Tuhan, untuk menguatkan umat-Mu Tuhan, untuk mengingatkan mereka juga Tuhan untuk tetap teguh di dalam iman kepada Engkau ya Bapa. Mampukan gereja-gereja-Mu terkhusus gembala-gembala yang ada Tuhan, untuk terus menggembalakan domba-domba yang ada ya Bapa. Terima kasih, bahkan media-media yang dipakai oleh gereja-Mu Tuhan Yesus untuk menyebarkan firman-Mu Tuhan, Engkau berkati. Kami percaya Tuhan, firman yang keluar tidak akan pernah sia-sia. Tuhan tolong Tuhan, siapapun yang menyaksikan ibadah-ibadah yang ada Tuhan menggunakan media, Tuhan berkati sehingga bertumbuh di dalam kasih-Mu ya Bapa.
Dalam kondisi apapun Tuhan, kami akan tetap memiliki pemikiran yang positif. Ini cara Tuhan agar amanat agung sampai ke ujung dunia dapat tersampaikan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Ya, kita telah mendengarkan benaran firman Tuhan, ibadah kita berakhir, tetapi kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari saudaraku, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi di atas kepala, menanti akan berkat Tuhan. Tuhan, ini kami. Kiranya kasih karunia yang datangnya daripada Allah Bapa di surga menyertai kami. Dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus terus mengiringi kami, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai hidup kami dari pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput para salehnya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Yes. Terpuji nama Tuhan.